Shalom jemaat terkasih. Puji Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah lalui perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab setiap perkara yang kita boleh alami, setiap berkat yang boleh kita nikmati, sungguh semuanya itu karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Hari demi hari kami boleh lalui bersama-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Pagi ini kami kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati damai sejahtera di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Yesus, limpahkan berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan.
tiada dapat kita selami. Kalau kita tiap pagi lihat matahari bersinar, yang tidak pernah berhenti bersinar, lebih dari itu kasih Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Seperti dalamnya samudra yang tidak bisa kita selami, kasih Tuhan lebih dalam dari samudra. Haleluya, ada sukacita saudara pagi hari ini, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini ya. Haleluya. Kalau kita boleh datang dengan tubuh yang sehat, sungguh semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Seperti dalamnya samudra kita boleh tenggelam dalam kasih Tuhan.
Coba berikan tos kanan kiri. Shalom, katakan shalom, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Haleluya, mari masuk hadirat Tuhan, membawa puji-pujian, membawa ucapan syukur kita, sebab berkat-Nya dilimpahkan pagi hari ini. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. sumber segalanya. Amen. Begitu besar kasih-Nya tercurah bagi kita semua. Tiada seperti Allah kita, amin. Tidak ada duanya, tidak ada yang bisa seperti Allah kita. Haleluya.
Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa
Bapa, kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kasih karunia untuk menerima setiap berkat Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Yesus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya persilakan bagi petugas persembahan. Saya percaya kita semua sudah selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu jangan pernah putus harapan, sebab harapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Hanya Tuhan Yesus yang boleh senantiasa menguatkan kita, meneguhkan kita dan menegakkan kita kembali untuk melangkah. Sebab Dialah yang memegang hidup kita. Walaupun hari-hari di depan kita tidak pernah tahu seperti apa, tapi percayalah ketika kita senantiasa ada dalam genggaman tangan Tuhan, selalu aman kita bersama Dia. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kau
Sungguh kami diingatkan kembali lewat pujian ini bahwa iman percaya kami tidak boleh goyah. Sekalipun situasi mungkin tidak mendukung kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Sekarang berfirman Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Bukan saja kita yang bersukacita, tetapi terlebih lagi Tuhan bersukacita melihat kita pada pagi hari ini. Pagi ini saya akan bicara tentang amnesia rohani. Ya, saya akan dasari firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, satu ayat saja saya akan baca pada pagi hari ini. Bicara mengenai lupa, saudaraku. Lupa adalah penyakit lama yang menaun dalam diri manusia, terlebih mereka yang sudah berusia lanjut. Ya. Lupa atau amnesia adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa mengingat baik nama maupun peristiwa masa lalu. Penyebabnya bisa terjadi karena gangguan otak. Ya. Kalau sudah tua, ya, itu bisa saja lupa dalam arti normal, memang lupa karena sudah sekian lama. Tapi ada penyakit yang namanya amnesia, saudara. Lupa namanya sendiri juga lupa. Apalagi nama orang lain. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, sudah ngeblank dia. Nggak ingat apa-apa. Saya punya teman hamba Tuhan yang sudah senior, saudara, di Jawa Timur. Sudah berapa puluh kali saya ketemu. Setiap kali saya ke daerah Jawa Timur, saya mampir ke situ. Setiap kali mampir, pertanyaannya selalu sama. Kamu siapa? Lalu pertanyaan yang kedua, usiamu berapa? Selalu seperti itu. Dia ke Jakarta ketemu saya juga nanyanya seperti itu. Saya ke Jawa Timur ketemu dia nanyanya seperti itu. Dia lupa siapa nama yang dihadapinya, apalagi peristiwa yang sudah berlaku sekian lama. Ini bahaya, saudara. Ya, apalagi kalau amnesia ini diderita oleh anak yang masih muda. Bisa saja terjadi karena itu kerusakan di otak, saudara. Lupa segala-galanya. Ya. Kamu siapa? Padahal anaknya sendiri. Kamu siapa? Padahal suaminya sendiri. Kamu siapa? Istrinya sendiri sudah lupa. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Dia lupa nama, dia lupa peristiwa yang pernah terjadi. Dan semuanya kosong sudah. Seorang hamba Tuhan, teman kita juga sih, pasti kenal kalau saya sebut. Baru ke Singapura, ya bukan karena penyakit virus yang lain, tapi karena amnesia. Nggak tahu mau otaknya mau diapain, nggak tahu. Tapi itu fungsi otaknya mulai bermasalah. Itu tentang lupa. Ya. Tadi ayat yang kita baca, Musa berkata seperti ini, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan.
Jauh-jauh hari sebelum bangsa Israel tiba di Kanaan, Musa ingatkan mereka, hati-hati, jangan sampai melupakan Tuhan. Itu posisinya bangsa Israel masih di padang gurun, masih muter-muter, belum sampai Kanaan. Musa sudah kasih warning, hati-hati, jangan sampai melupakan Tuhan. Dalam kondisi bangsa Israel berputar-putar di padang gurun menuju tanah perjanjian, kasih mereka masih begitu kuat. Baru saja mereka keluar dari Mesir, bukan? Selama 400 tahun lebih mereka dijajah, bukan dijajah sebetulnya, karena Mesir tidak datang ke Israel, tapi Israel adalah satu bangsa yang muncul dari keturunan Yusuf yang tinggal di Mesir, yang beranak pinak, jumlahnya banyak, semakin dihambat semakin beranak pinak lagi, sehingga jumlah orang Israel di Mesir bertambah-tambah. 400 tahun mereka dijajah di Mesir, ditindas di Mesir. Tapi setelah itu Tuhan dengarkan teriakan mereka dan lewat Musa, Tuhan bawa ini orang Israel keluar dari Mesir. Jadi dalam posisi mereka baru saja mempunyai kebebasan sebagai orang yang dalam kondisi sebagai budak. Dengan bisa keluar dari Mesir saja, mereka bersyukur sekali. Sehingga saya bisa pastikan kasih mereka kepada Tuhan masih begitu kuat dan melekat. Kuat dan melekat. Tapi Musa mengingatkan, hati-hati loh ya. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Untuk bisa lolos dari Mesir, itu merupakan mukjizat mereka. Sebetulnya Firaun itu tidak melepaskan begitu saja bangsa ini keluar dari Mesir. Dengan terpaksa Firaun lepaskan, dan di ayat yang lain dikatakan seperti diusir ini bangsa ini. Karena apa? Karena Firaun sudah nggak tahan 10 tulah yang dijatuhkan Tuhan ke Mesir bertubi-tubi berturut-turut. Nggak tahan mereka. Sampai seperti ini gambarnya. Udah keluar cepat ya, keluar cepat. Keberadaanmu di sini hanya membuat malapetaka saya. Sudah cepat keluar. Jadi diusir cepat-cepat, saudaraku. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Mau diusir, mau diapain, yang penting bangsa ini keluar dari Mesir. Jadi masih begitu kuat kasih mereka kepada Tuhan. Tapi Musa berkata, hati-hati. Jangan sampai melupakan Tuhan. Mereka bisa berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka berkata seperti itu. Saudaraku? Nah, saudaraku, amnesia rohani itu ya, lupa akan Tuhan. Ya. Lupa akan Tuhannya. Jadi mereka masih bisa beraktivitas, pikirannya masih normal. Ya, secara fisik mereka masih normal, saudaraku. Bangsa Israel masih normal. Secara fisik, kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, kita ini masih normal, pikiran kita masih normal, fisik kita masih normal. Kita masih bisa bekerja, kalau amnesia benar nggak bisa bekerja. Tapi kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas dengan baik, yang sekolah masih bisa sekolah, yang bekerja masih bisa bekerja, yang melayani Tuhan masih bisa melayani Tuhan. Tapi sebetulnya mereka melupakan Tuhan sebetulnya. Itu amnesia rohani. Kita masih bisa ibadah loh. Kita masih bisa bekerja. Tapi indikasi orang yang sudah amnesia rohani, yang sudah lupa, ya, yang sudah lupa, itu satu, orang yang tidak berpegang dan tidak melakukan firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 11. Orang yang sudah tidak berpegang dan tidak melakukan firman Tuhan. Saya baca ya. Ulangan pasal 8 ayat 11. Ulangan pasal 8 ayat 11.
Ulangan pasal 8 ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Seperti ini, saudara. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Itu sudah melupakan Tuhan. Tidak berpegang pada perintah dan ketetapannya. Jadi saudara boleh bisa tetap ke gereja. Banyak orang Kristen tetap bisa ke gereja. Tapi kalau tidak berpegang pada firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, itu melupakan Tuhan. Ya. Jadi bukan lupa akan nama Tuhan, bukan lupa ingatan, bukan lupa akan kasih Tuhan, bukan. Tapi tidak berpegang sama perintah Tuhan dan tidak melakukannya. Kalau dilihat dari pasal 8 ayat 11 tadi, itu sudah melupakan Tuhan. Jadi kita bisa koreksi nih. Kita ini berpegang sama janji Tuhan, perintah Tuhan, dan melakukannya atau tidak. Sekalipun kita masih bisa baca Alkitab, sekalipun kita bisa berdoa, sekalipun kita bisa ibadah, sekalipun kita bisa memuji Tuhan, tapi intinya kita berpegang sama firman Tuhan dalam kehidupan kita, melakukannya atau tidak. Itu indikasi pertama. Kita amnesia rohani. Ya. Saudara, hidup itu dasarnya apa? Saudara menjalani kehidupan saudara melakukan aktivitas saudara, dasarnya apa? Berpegang sama firman Tuhan, perintah Tuhan, dan melakukannya atau tidak. Itu satu. Ya. Jadi Musa udah kasih tahu loh, hati-hati, jangan sampai melupakan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel sudah sampai ke Kanaan, kejadian. Nggak taat bangsa Israel ini, nggak taat benar. Lupa akan Tuhan, melupakan Tuhan. Udah jauh-jauh hari Musa ingatkan. Kalau pagi hari ini kita diingatkan, saya nggak lupa sama Tuhan. Saya tahu nama Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu Roh Kudus. Saya tahu Allah Bapa. Alkitab saya 66 kitab. Alkitab saudara 66 kitab ya? Atau lebih? Ada yang lebih loh. Lebih 12 kitab lagi ada. Tapi Alkitab yang saya pakai 66 kitab. Saya tahu itu Pak Pendeta. Bahkan saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah 20 kali Pak. Saudara percayai nggak firman Tuhan yang saudara baca? Dan minta pertolongan Tuhan untuk melakukannya atau tidak? Tuh. Jadi bukan masalah saudara lupa akan nama Yesus, bukan. Tapi memegang teguh firman Tuhan dan melakukannya atau tidak. Itu satu. Dua, orang yang membanggakan kekuatannya sendiri. Ulangan pasal 8 ayat 17. Orang yang membanggakan kekuatannya sendiri. Pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Orang yang melupakan Tuhan, dia berpegang sama kekuatan dan kepandaiannya, bukan pada Tuhan. Jadi kalau orang Israel sampai berlimpah-limpah di tanah Kanaan, mereka berkata, ini karena kekuatanku, ini karena kehebatanku. Betul mereka hebat, saudara. Gak mungkin mereka amnesia, gak mungkin. Sampai hari ini, otak orang Yahudi itu yang paling hebat. Makanya ketika ada satu penelitian,
otak dari manusia dari berbagai daerah. Otak orang Yahudi udah mengkerut-kerut nggak karu-karuan. Tapi otaknya orang Indonesia masih mulus. Karena jarang dipakai. Otaknya orang Indonesia masih mulus, jarang dipakai. Tapi otaknya orang Yahudi udah mengkerut-kerut nggak karuan. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang menguasai dunia. Jadi nggak mungkin mereka melupakan nama Allah mereka, nggak mungkin. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka berkata, aku ini luar biasa. Aku jadi seperti ini karena kekuatan dan kepandaianku. Aku bisa hidup berlimpah-limpah, punya semuanya itu karena kehebatanku. Itu sudah melupakan Tuhan. Itu sudah melupakan Tuhan. Siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir? Bukankah Tuhan? Dan mereka tahu itu. Kalau tidak campur tangan Tuhan, tetap mereka ada di Mesir. 400 tahun mereka teriak-teriak. Mereka masih ingat mujizat demi mujizat, masih ingat bagaimana Tuhan pimpin kalau malam dengan tiang api, kalau siang dengan tiang awan. Kalau tiang apinya berhenti, mereka berhenti. Tiang awannya berhenti, mereka berhenti. Kemana tiang awan dan tiang api berhenti, mereka berhenti. Kemana tiang awan dan tiang api bergerak, mereka bergerak. Tahu persis. Setiap pagi Tuhan turunkan mana dari surga. Setiap sore mereka makan daging burung puyuh. Setiap sore. Bertahun-tahun. Maka kedagingan mereka begitu kuat. Tahu mereka Tuhan pelihara demikian rupa dengan ajaib. Pada waktu di padang gurun mereka masih taat. Setiap hari engkau ambil hanya 1 gomber saja. Jangan lebih. Kalau kau ambil lebih, semuanya akan busuk. Pada hari yang ke-6, ambil 2 kali lipat. Karena hari yang ke-7, mana tidak akan turun. Ini konsep tentang bagaimana hidup. Saudara dikasih pekerjaan waktu buat bekerja 1 minggu 6 hari. Setiap hari berkatnya cukup. Tapi hari yang ke-6, Tuhan berkati 2 kali lipat. Iman kita percaya enggak? Sebab hari yang ke-7 saudara suruh duduk diam seperti ini. Enggak kerja pun. Tapi udah dicukupi di hari yang ke-6. Saudara yang berdagang, hari yang ke-6 Tuhan kasih berkat ganda buat saudara. Laris saudara. Sampai pesanan itu terus datang. Tapi hari yang ke-7 saudara suruh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena gak ada berkat diturunkan Tuhan. Kecuali Tuhan hanya berfirman kepada saudara seperti hari ini. Kalau saudara percaya itu, saudara dipelihara Tuhan. Tapi orang yang melupakan Tuhan kan, hari ke-7 ya kerja loh saudara. Hari 7 ya kerja. Maka saya nggak boleh ngelarang saudaraku karena ini tindakan iman. Kalau saya ngelarang, Pak Pendeta mau ganti gimana? Saya dari mana bisa ganti Anda? Tapi saya alami betul kok. Kalau hari yang ke-7 itu, hari yang ke-6 itu semuanya dikasih 2 kali lipat. Dan hari yang ke-7 Tuhan yang pengen ngomong-ngomong sama kita ini loh. Yang dagang, yang bekerja, aminkan ini saudara. Luar biasa kan? Bangsa Israel ingat saudara. Tiap sore burung puyuh itu diturunkan Tuhan. Plok, tinggal ngambil saudara. Tinggal nyomot. Burung puyuh itu kan gak bisa terbang ya? Bisa terbang gak? Gak bisa kan? Hanya lari bling. Tinggal ngambilin. Itu tiap sore, saudara. Bukan telurnya loh ya, tapi daging burungnya dikasih itu.
Waduh, kolesterol tenan, Saudara. Tiap sore dikasih makan daging itu bertahun-tahun, Saudara. Jadi mereka nggak lupa peristiwa itu. Tapi ketika mereka sudah sampai Kanaan, mereka berkata, semuanya kan aku. Dan Musa jauh-jauh sudah kasih tahu loh. Jelas, betul-betul jelas. Luar biasa. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kalau saudara bisa bekerja, terima hasil, memang sebagian adalah usaha, kekuatan, kepandaian, keuletan kita. Tapi campur tangan Tuhan itu lebih daripada 60%. Jadi kalau saudara dapat, saudara harus berkata semuanya karena Tuhan. Kalau kita bisa lewati sepanjang bulan, semuanya karena Tuhan. Bukan pintar-pintarnya kita mengutak-atik, uang ini bukan. Tapi semuanya karena Tuhan. Jadi jangan sampai engkau berkata semuanya karena kekuatanku dan kekuasaanku. Orang yang melupakan Tuhan, dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dan itu diyakini semuanya karena kekuatan dan kepintaranku, bukan karena Tuhan. Itu sudah melupakan Tuhan. Melupakan karya Tuhan, melupakan campur tangan Tuhan. Dan itu harus dihindari. Harus dihindari. Selain itu, orang yang melupakan Tuhan adalah mereka yang menyalahgunakan segala kemurahan Tuhan. Saudara bisa pintar itu siapa sih sebetulnya sumbernya? Tuhan loh, saudara. Mungkin saudara berkata, Allah, lagi-lagi Tuhan. Loh memang seperti itu. Kalau saya nggak ngomong nggak bisa, saudara. Saudara bisa pintar itu karena Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Saudara bisa kuat, saudara bisa sehat, itu campur tangan Tuhan. Saudara bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu karena kemurahan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan yang bisa membuat saudara seperti sekarang, pintar, hebat, itu kemurahan Tuhan. Dan jangan menyepelekan dan menutup mata bahwa semuanya itu muncul berasal dari Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan pada saudara, saudara harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu harus. Saudara pintar main musik, jangan berhenti di saudara. Ajar yang lain. Saya main musik dari muda, saudara. Dari gitar, keyboard, otodidak. Enggak sekolah khusus, enggak. Hanya ngelihat. Orang main kok enak ya, hanya ngelihat, tanya. Orang lihat, tanya. Ketika saya muda, saya mulai dijamah Tuhan, setiap pagi habis doa pagi, saya enggak pulang dulu. Saya harus latihan dulu di gereja sampai jam 9 lah. Jam 5 doa, jam 6 selesai, kemudian saya teruskan untuk latihan musik. Itu tiap hari. Lalu di sekolah pendeta ada satu pelajaran tentang musik, saya ikuti di situ. Udah hanya gitu aja. Ketika saya bisa, saya juga tahu ini gak boleh berhenti buat saya. Maka ketika saya dipercayakan Tuhan untuk membuka pelayanan di Bogor, modal saya itu musik. Musik modalnya, bukan duit, bukan kekayaan, gak punya saya kekayaan. Saya ke Bogor hanya bawa tas koper 1. Uang juga hanya 17.000 atau berapa, itu saja. Dan Tuhan bisa atur, Tuhan bisa temukan orang-orang yang gak kenal. Dan itu jalur Tuhan. Rumit buat hidup saya. Tahun 88,
Bogor masih sepi. Saudara. Saya masuk kota Bogor tahun 88. Hanya dikasih alamat, kamu datang ke gereja ini. Alamatnya ini. Bayangan saya kalau gereja ya di Jawa itu gereja jarang kecil. Sekalipun kecil pasti ada nama gerejanya. Gereja ini. Enggak ketemu gerejanya. Sampai nasa saya. Sampai Depok. Sudah enggak bisa bahasa Sunda. Karena bisnya, kalau di Indonesia kan, Bapak turun mana sih? Udah sampai ujung aja ini bis, sampai ujung saya turun. Sambil lihat kiri, lihat kanan. Kok enggak ada alamatnya? Bapak mau kemana ya? Mau ke warung jambu. Oh, udah lewatan jauh. Ini Depok Pak, warung jambu itu sono Pak. Tetap nggak ketemu. Hari itu nggak ketemu alamatnya. Nah, singkat cerita memang gerejanya itu gereja kecil, nggak ada pelangnya, dan itu hanya garasi mobil. Tapi dari situ Tuhan kasih jalur ke saya. 2 tahun saya membantu pelayanan. Ketika sudah maju, ya sudah, saya mundur, buka sendiri buat. Tahun 91 saya buka sendiri. Hanya berdasar modal 4 orang, anak-anak remaja yang pengen belajar nyanyi. Saya ajarin. Ketika sudah pinter main gitar, keluar mereka. Ya biasanya gitu. Ketika belum bisa minta diajar, ketika sudah bisa keluar. Udah itu satu periode selanjutnya saya punya murid hampir 8 orang keyboard. Tapi yang jadi hanya 2. Salah satu yang sekarang jadi istri saya itu murid keyboard. Yang lainnya berhasil semua. Tapi gitu, setelah bisa keluar. Ya enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa. Artinya apa? Apa yang sudah saya bisa dapat dari Tuhan, saya salurkan buat. Kamu mau kemana silahkan. Kamu bisa. Tidak harus ngumpul di sini semua. Kalau memang maunya Tuhan gak seperti itu, mau apa kita? Pak Anies, saya minta rekomendasi Pak, ada yang mau biayai saya sekolah musik, saya kasih. Ya, kamu berhasil ya. Nah, itu artinya apa? Tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Saudara bisa apa? Di sini ini banyak orang bodoh. Maaf kata, banyak orang nggak pintar. Cuman saya nggak punya keahlian untuk ngajar seperti guru. Saya itu bukan seperti guru saya. Bisa nerangin jelas. Pernah satu kali habis ibadah gitu, saya setelin film-film, hampir 12-13 anak-anak kecil ngumpul. Tapi kan ini film rohani. Saya nggak bisa ngajar. Dia kata saya bisa ngajar, saya kumpulin. Yuk belajar yuk. Ini ada ruang bisa 20 orang juga cukup, 30 orang juga cukup. Ya. Ada yang bisa bahasa Inggris, ajarin tuh bahasa Inggris. Ada yang bisa Mandarin, ajarin tuh bahasa Mandarin. Loh saya ini kursus bayar loh Pak Anies, masa gratis loh. Kalau saudara berpikir seperti itu nggak jalan maunya Tuhan, nggak jalan. Kalau saya kursus ini mereka harus bayar, iya. Idealnya gitu. Tapi kan kita juga terima dari Tuhan juga kita cuma-cuma juga, bukan? Kenapa nggak kita bisa muliakan nama Tuhan dengan apa yang kita bisa? Gitu? Satu kali ada biasanya 17 Agustus kan mereka tampil gitu. Wah gimana Pak Pendeta? Ya sudah tuh ngumpul di sini mau ngapain? Mulai tapi syaratnya satu, nggak boleh ngerokok di sini. Oh gitu? Loh iya, kamu ngerokok di luar aja. Habis ngerokok masuk lagi nggak apa-apa. Latihan tuh 17-an seru. Jadi saya tampil di panggung, ambruk panggungnya. Waktu itu masih ada di lapangan, ambruk karena
Yang nyanyi aja bisa 25. Orang-orang asing ini 25 itu nyanyi. Ya, saya pas ikut waktu itu ambruk panggungnya saudara. Tapi senang mereka. Senang, wah bisa. Nggak ada tempat seluas ini di sini, nggak ada saudara. Hanya ini aja. Kenapa nggak dipergunakan? Kita pakai juga paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ya, masih banyak waktu yang luang. Buka. Nah, saudaraku, maunya Tuhan sudah saya tanggap. Kalau ini saya tutup terus ya sudah, pakainya hanya hari Minggu aja. Hari Selasa ada 5 atau 4 oma-oma berdoa sama-sama. Ya toh, hari Sabtu ada sekitar 3-4 orang latihan musik. Tapi hari-hari yang lain dipakai. Itu tidak menyanyiakan anugerah Tuhan. Baik. Jadi orang yang melupakan Tuhan itu salah satunya adalah menyalahgunakan segala kemurahan Tuhan, hanya berhenti pada dirinya sendiri. Oh, kalau begitu ada banyak orang Kristen sebenarnya yang sudah melupakan Tuhan. Orang Kristen itu pinter-pinter sih. Benar. Tapi kenapa kita kalah sama teman kita yang sebelah? Begitu maju pesat. Dulu ibadah minggu itu hanya buat kita aja. Sekarang mereka juga ibadah minggu juga. Coba di televisi itu saudara lihat. Malah yang kita yang malah ketutup. Minggu itu mestinya kan milik kita, punya kita. Tapi mereka pakai saudara. Dari anak-anak kecil. Ya, lomba baca Al-Quran. Bagus, saya seneng yang gitu itu. Nah kita ini lomba baca Alkitab juga nggak jalan-jalan. Coba nggak jalan-jalan. Kenapa? Dorongan dari orang tuanya juga kadang-kadang kurang. Tapi mereka bayangin itu. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Kalah kita Ustaz. Musik. Dulu mereka piki. Sekarang pakai keyboard, pakai drum. Ya, saya kemarin share itu lagu Hafizni Shalom ya. Hafizni Shalom Alaihim. Itu lagu kita loh, dinyanyikan di pesantren loh. Saya juga pikir ini duluan siapa? Duluan kita atau duluan dia nih yang punya lagu ini? Persis lagunya. Dan saudara lihat suaranya kalah jauh kita. Mereka begitu lantang meliuk-liuk. Kita kalah. Jadi orang Kristen kenapa bisa kalah? Karena berhenti. Cukup hanya buat pribadi. Di Indonesia ini jutaan orang Kristen sebenarnya. Tapi berapa yang dibiayai sekolah ke luar negeri oleh orang Kristen sendiri? Saya kok jarang dapat info PGI nyekolahin orang ke luar negeri dana dari PGI. Jarang. Tapi teman-teman kita bisa sekolah di Arab, sekolah di Rusia, sekolah di Syria, sekolah di Irak, sekolah di Iran. S1, S2, S3, pulang mereka pinter-pinter. Karena apa? Rasanya mereka lebih unggul dari kita untuk pengumpulan dana. Ya, mereka ada yayasan-yayasan yang memang ngumpulin dana untuk pendidikan. Nah, saya ini yang bergerak di kerohanian antar gereja, saya belum melihat di situ. Jadi kita ini berhenti hanya urusan umik aja di gereja masing-masing. Ya. Gereja masing-masing, kita belum sampai berpikir lebih jauh lagi tentang ini orang Kristen ini untuk ke depan bagaimana. Sebab kalau tidak, ini ada survei, saudara boleh percaya, boleh tidak. Saya juga percaya enggak sih. Ya. Agama terbesar di dunia nanti bukan Kristen lagi. Bukan Kristen lagi. Mereka. Ya. Papua itu kan
kantong Kristen. Manado kantong Kristen. Nias kantong Kristen. Sekarang jangan ngomong lagi tuh kantong-kantong Kristen, nggak boleh lagi. Sudah hampir imbang semua. Imbang semua. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Nias tuh. Pergi ke Nias, ada yang nyambut saudaraku. Dengan tarian-tarian Nias. Wah. Saya sudah gede rasa aja. Ini siapa yang kasih info ya? Saya datang kok disambut ramenya kayak di bandara, ramenya kayak. Gak taunya di belakang saya ada Yusuf Mansur. Ternyata mereka nyambut dia. Yusuf Mansur, tahu kan saudara? Wah, tiwas jalan saya udah saya atur langkah saya, udah saya pelan-pelanin. Nggak tahu belakang Yusuf Mansur itu yang disambut. Di mana? Di Nias. Ada Yusuf Mansur, ada Ayu Ashari. Lo kita yang jomplang, yang datangannya Anies orang Bogor, ini Ayu Ashari, ada Yusuf Mansur. Jomplang kita. Nggak ada yang nyambut saya, nggak ada. Nias loh. Sebelum tahun 2000 ketika saya ke Nias, itu kalau saya pagi di hotel nggak terdengar suara Allahu Akbar, nggak kedengeran sama sekali. Artinya apa? Nggak ada masjid, masih hitungan 1-2. Tapi sekarang saudara udah, kalau kita mau di mana saja kalau di Nias kedengeran itu saudara. Apalagi pesisir itu, udah masuk semuanya. Dulunya orang Nias sendiri yang punya warung-warung, toko-toko. Ini namanya loh, orang Makassar, loh, orang Madura. Biasa kan pakaian-pakaian gitu, orang Makassar, orang Madura, orang Buton. Ya, memang mereka didanai untuk beli tempat-tempat seperti itu dari pinggir dulu, termasuk ke tengah, masuk ke tengah, masuk ke tengah, masuk ke tengah. Saya sering kali ngomong ke orang Nias, kalau enggak kamu sendiri yang jaga Nias, enggak lama juga Nias akan tenggelam. Bukan basis Kristen lagi. Nah kalau ngandelin orang Jakarta, orang Jawa ya nggak bisa. Anda sendiri orang Nias, Anda sendiri orang Papua, Anda sendiri orang Manado yang harus jaga. Gereja nggak kepikir ke situ, tapi mereka sudah duluan beli itu lahan seluas-luasnya, jual semurah-murahnya buat kalangan mereka. Habis kita nggak kepikir ke situ. Makanya kita masuk daerah mana, loh di situ ada mereka. Kita masuk daerah mana, di situ ada mereka. Yang dulunya nggak ada. Karena apa? Kita belum sampai berpikir bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu juga kita harus alih ilmu, alih kepandaian pada siapapun juga, khususnya orang-orang kita. Ya, kalau enggak gitu, ya sama aja tadi seperti kamu sudah melupakan Tuhan. Ya, jadi ini peringatan saja. Peringatan itu kan boleh diterima, boleh tidak. Musa berkata hati-hati loh ya. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan. Nah kalau kita enggak hati-hati, ya ini yang terakhir. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sebetulnya ada penghakiman dari mereka yang sudah meninggalkan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Aduh. Kalau kamu melupakan Tuhan, bahkan menyembah Allah-Allah lain, hari ini aku peringatkan kepadamu, kamu akan binasa. Tuhan itu sayang sama kita, makanya ingetin kita, hati-hati, jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Sebab kalau kamu melupakan Tuhan,
Tuhan sudah begitu sabar, maka hati-hati kamu akan binasa. Kita ini miliknya Tuhan, amin. Jangan sampai melupakan Tuhan yang memiliki kita. Ada satu klip, saudara. Minta tolong di setel sekitar 5 menit saja. Ya. Kita bisa melupakan Tuhan, padahal kita itu sudah terlalu banyak terima dari Tuhan. Tapi coba lihat klip ini, saudara. Hanya 5 menit saja, minta kesabarannya. Kelihatannya sudah nyala. Pak Kaleb, minta tolong lampunya bisa? Nomor 3 dari kanan itu. Ke sini. Sini. Nah. Ya. Tentang seekor singa yang pernah diselamatkan. Sudah ketangkap sama pemburu, tebus. Setelah dikembalikan 1 tahun kemudian, masih bisa setelah hidup di alam luas masih muda.
firman Tuhan, kita milih Tuhan. Tapi kadang kita lupa apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah lupa bahwa sebetulnya kita perlu bukan saja mengingat siapa namanya, tapi menerima, mencatat, memelihara apa yang Tuhan pesankan kepada kita dan melakukannya. Kalau binatang saja masih ingat siapa tuannya, kenapa manusia kadang lupa siapa Tuhannya? Kiranya Tuhan membantu kita, menolong kita untuk kita tidak melupakan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau mencari kami, bukan kami yang mencari Engkau, Tuhan. Dan Engkau menemukan kami di tempat kami masing-masing, di dalam keadaan kami yang sangat berbeda-beda. Engkau membawa kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau merancangkan masa depan yang baik buat kami. Tapi kadangkala kami sadar, kami melupakan Tuhan. Bukan melupakan nama Tuhan, tapi melupakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan menyadarkan kami kembali. Kami ini milik Tuhan seutuhnya. Dan Tuhan menjadi milik pusaka kami sepanjang umur hidup kami. Biarlah kami tidak melupakan Tuhan. Seperti Israel melupakan Tuhan. Jauhkan itu dari kami. Memperbaharui kami, iman kami, hati kami, kasih kami. Supaya kami terus dapat memuliakan nama Tuhan dengan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya firman ini membuat kami terdorong untuk semakin mengasihi Tuhan. Mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan, saudara. Kita berdiri sekali lagi, kita akan pulang, kita akan mohon berkat Tuhan, dan kita minta supaya Tuhan pimpin langkah-langkah kita, agar yang pertama kita tidak goyah, yang kedua kita tidak melupakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, menyertai langkah-langkah kami, merancangkan masa depan yang baik bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bulan ini berulang tahun, Pak Rubet, kami bersyukur Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya, dan itu bukti Tuhan mengasihi Pak Rubet. Biarlah tahun ini Tuhan terus berkarya dalam hidupnya. Semakin nyata janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, apa yang dikerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan diberi umur panjang. Menikmati hari-harinya bersama dengan keluarga, dan Tuhan yang menjaga, melindungi, dan terus menyertai, sehingga Pak Rubet boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi kami bersyukur untuk tambah 1 tahun lagi usia Bapak Rubet. Juga untuk Kristabel yang hari ini juga berulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan terus melindunginya. Dan biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan, kepintaran, kecerdasan Tuhan berikan, bahkan di atas anak-anak yang lain.
dan hari-harinya perlu dinikmati dengan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Untuk teman-teman kami sepanjang bulan ini akan berulang tahun, Tuhan juga melawat mereka. Dan jangan biarkan mereka melupakan Tuhan. Karena semua yang terjadi, semua yang didapat itu dari Tuhan. Bila mereka mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi kami yang hari ini hadir dengan membawa pergumulan. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan segala sumber dari segala sumber kesehatan, tabib di atas segala tabib, Engkau sudah tercurah darah-Mu dan darah-Mu menyembuhkan setiap orang yang percaya. Dan kami yang pagi ini mungkin membawa kelemahan tubuh, kiranya bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang membawa kelemahan, apakah itu kelemahan tubuh, apakah itu kelemahan iman, kiranya Tuhan bangkitkan kami kembali. Kami boleh memandang Tuhan di atas segala-galanya dan Tuhan akan memulihkannya. Kami yang datang dengan membawa persoalan ekonomi, Tuhan Engkau sumber dari segala sumber berkat. Apa yang bisa kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan membuat semua yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Sehingga kami boleh naik lagi, tidak turun. Tuhan memelihara kami dengan sempurnanya. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah sekolah. Tuhan sudah melewatkan mereka masa-masa ujian dan mereka pasti naik semua, lulus semua, dan mereka akan memasuki kelas yang baru dengan berkat yang baru, dan Tuhan memberkati mereka dan memberkati orang tua mereka dan teruskan karya-Mu dalam anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekarang kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.